selamat datang kembali bersama dengan saya di channel Ajarin Dong Kakak. Hari Selasa tentang hardware. Di video ini saya akan membahas tentang lubrikan atau pelumas. Tentu zat ini adalah zat yang cukup penting pada permainan puzzle Anda, karena zat ini dapat membantu mengefisienkan kecepatan Anda bermain suatu puzzle, keawetan dari puzzle Anda juga karena saling bergesekan. Jadi banyak hal yang bisa Anda peroleh dengan menggunakan zat pelumas ini. Namun sebelum saya masuk ke dalam pelumas-pelumas yang biasa digunakan, saya akan banyak bahas dulu secara garis besar bahwa pelumas itu ada 1001 macam di dunia. Namun yang perlu saya garis bawahi, tidak semuanya baik digunakan pada puzzle Anda. Air adalah zat pelumas, minyak goreng adalah zat yang bisa Anda gunakan sebagai pelumas karena sifatnya licin. Sabun juga bisa Anda gunakan karena sifatnya licin. Oli mesin sudah terbukti bisa melumasi mesin. Oli rem juga seperti itu. Misalkan juga oli pada chain loop atau chain ya, jadi rantai-rantai roda sepeda Anda itu bisa digunakan untuk sebagai pelumas. Namun semua yang saya sebutkan tadi tidak cocok atau tidak baik digunakan untuk melumasi puzzle Anda. Jadi jika Anda ingin mencobanya silahkan, tapi saya tidak merekomendasikan atau saya tidak menyarankan. Nah, di sini saya akan membahas apa-apa saja yang bisa atau sudah terrekomendasi untuk digunakan pada sesi puzzle. Ada cukup banyak juga, dan saya akan bagi dia ke dalam dua kategori yang mudah dikenali, yaitu berbentuk kaleng seperti ini yang disebut dengan spray, lubrikan spray, dan juga ada yang cair seperti ini yang disebut dengan lubrikan liquid atau lubrikan cair, atau mungkin ada orang juga menyebutnya lubrikan tetes. Nah, zat yang digunakan 99% terdiri dari atau mengandung silikon atau zat silikon, Si kalau lambang kimianya. Zat ini sudah terbukti, jadi Anda tidak perlu mempertanyakan lagi. Kalau Anda ingin mempertanyakan, cari Google, cari di Wikipedia mengapa. Intinya adalah silikon memang sudah terbukti dapat melumasi puzzle Anda dengan baik. Sudah di-review dari zat yang bereaksi terhadap plastiknya, ketahanannya, keawetannya, dan tidak berbahayanya, dan segala macamnya lah. Nah, sudah terbukti. Zat lain mungkin ada, saya tidak menutup kemungkinan mungkin ada, tapi belum ditemukan, atau mungkin juga belum pernah digunakan atau belum terpikir. Jadi intinya adalah yang ingin kita cari adalah semua pelumas yang mengandung silikon. Tapi baik lagi ke tujuan awal, tidak semua pelumas silikon baik, jadi hanya beberapa saja. Dari spray dan pelumas ini cair, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya, akan saya bahas secara garis besar. Yang pertama adalah availability, jadi ketersediaannya di secara umum ya. Silikon spray jauh lebih mudah didapat, walaupun tetap susah juga, tapi jauh lebih mudah dibanding mencari silikon cair. Anda mencari silikon spray itu bisa di supermarket, bisa di toko otomotif, di bengkel-bengkel otomotif. Anda bisa cari di software, jelas itu karena mereka menyediakan apapun yang berhubungan dengan hardware. Jadi Anda bisa mencari di toko-toko macam-macam. Contoh di sini Jiglue dan CRC, heavy duty silikon. Jiglue juga mengandung silikon walaupun tidak tertulis. Dapat Anda temukan di hardware walaupun agak sulit juga karena sering stock out. Penray, merek Penray silikon spray, Anda juga bisa temukan di hardware. Namun Anda juga bisa menemukan ini di supermarket, ya mungkin di supermarket terdekat yang memiliki satu section khusus di bidang otomotif. Ada juga merek lain yang tidak saya bawa di sini karena sedang dipinjam, itu merek Cyclo. Itu juga sudah terbukti bisa digunakan untuk pelumas di puzzle Anda. Cyclo warnanya oranye seperti ini, ada tulisannya silikon di tengah-tengahnya. Jadi pastikan Anda mencari yang memiliki silikon. Itu kode pertama ya, tapi tidak semua ya. Jadi saya akan jelaskan nanti. Sedangkan pada silikon cair 90% lebih lah saya bisa katakan
Anda hanya akan menemukan pelumas silikon cair ini di tempat-tempat khusus yang memang menyediakan mainan-mainan yang memang dimainkan dengan cara digesek. Seperti contohnya toko Twisty Puzzle, seperti Mavers.com, Rubix.com, beberapa toko puzzle di Indonesia juga ada yang menjual. Lalu juga Anda bisa temukan di toko-toko mainan seperti mainan kereta api, bagian yang kereta-kereta api yang miniatur seperti itu. Biasa mereka juga menyediakan pelumas ini. Atau mungkin saya juga pernah menemukan silikon spray ini ditemukan pada toko yang menjual mainan-mainan mobil-mobilan seperti Tamiya, karena mungkin mereka juga menggunakan pelumas yang serupa. Lalu ketahanannya, karena memiliki sifat mengerak ya, silikon spray ini mempunyai sifat mereka mengendap dan mengerak pada dinding plastik. Maka saya bisa katakan bahwa silikon spray itu umurnya jauh lebih tahan lama dibandingkan silikon cair yang notabene hanya dalam tanda kutip menempel atau hanya berada di permukaan permukaan plastik, sedangkan ini sampai mengerak ya, sampai menempel gitu. Sifat lubrikan yang mereka berikan juga berbeda. Pada silikon spray saya bisa kategorikan walaupun juga berbeda-beda rasanya, namun secara garis besar silikon spray rasanya lebih ringan dalam tanda kutip dibandingkan silikon cair, sedangkan silikon cair ini sifatnya rasanya dalam tanda kutip lebih empuk gitu loh. Jadi jika saya ibaratkan, itu sama dengan jika Anda sedang mendorong suatu benda yang berat. Jika Anda menggunakan silikon spray, maka terasanya akan Anda mendorong benda berat di atas es, balok es, jadi glonyor, licin sekali. Sedangkan pada silikon cair rasanya Anda mendorong mungkin pada bidang yang halus ya, ubin gitu, tapi di ubinnya itu sudah ada minyaknya atau sudah ada olinya, jadi tetap licin, tetap bisa Anda dorong dengan mudah, namun tidak selicin dan tidak seringan gitu loh silikon spray. Jadi itu yang bisa saya ibaratkan ya, dalam secara kasar lah. Namun keduanya tetap bisa Anda gunakan. Pemakaiannya pada spray ini terasa lebih boros daripada silikon cair. Ini dikarenakan karena mereka mengandung gas juga. Jadi dari yang Anda semprotkan itu spray, saya bisa katakan 50-50, mungkin lebih zat yang Anda keluarkan itu berupa gas, bukan silikonnya. Jadi sedikit agak boros, makanya mengapa silikon spray biasa dikemas dalam komposisi yang besar-besar seperti ini, tidak pernah dijual dalam kemasan 15 mili, 20 ml, itu tidak pernah dijual dalam bentuk seperti ini. Untuk pembelian, Anda hanya bisa membeli spray karena tidak dapat dikirim melalui udara. Anda hanya bisa membeli spray ini secara offline, ataupun jika online harus menggunakan jasa pengiriman laut atau darat. Sedangkan pada silikon cair masih dapat menggunakan pengiriman melalui jalur udara. Maka jika Anda mengimpor, ini lebih mudah diakses daripada silikon spray. Untuk harga juga pada silikon spray ini terasa lebih mahal dibandingkan silikon cair. Contohnya di sini Jigelu saya mendapatkan dengan harga range antara 75 sampai 80 ribu. Merek Penray ini sekitar 45 sampai 50 ribuan. CRC sekitar 50 sampai 55 ribu juga. Lalu juga ada merek Cyclo, itu juga sekitar 50 sampai 55 ribu. Sedangkan pada silikon cair Anda bisa dapatkan jauh di bawah. Contoh di sini saya punya yang Lake Shop sekitar 30 ribu, ada yang Maru sekitar 40 ribu, dan Mavers Puzzle ini jika Anda belanja online ini seharga $5. Jadi lebih murah dalam tanda kutip, tapi karena memang juga lebih kecil. Pemakaiannya, bukan pemakaiannya saya akan bahas di video selanjutnya. Jenis-jenisnya, jadi ada beberapa jenis silikon yang biasa Anda gunakan. Di spray Anda bisa menggunakan Jigelu berwarna oranye seperti ini, Anda bisa temukan di software seperti yang saya bilang. Ada juga merek Penray, pastikan Anda memberi yang silikon spray dengan warna kombinasi hijau dan hitam seperti ini. Lalu ada juga CRC, pastikan Anda membeli yang heavy duty silikon, atau jika Anda tidak menemukan, Anda juga bisa menggunakan yang hanya silikon saja namun tidak terlalu maksimal.
Sedangkan pada silikon cair saya sebutkan ada merek ini, merek Mavericks, ada juga merek Rubix berbentuk apa ya, kayak suntikan gitu. Rubix, ada juga merek Maru di sini, dan ini merek Wingshop lokal. Dan untuk selanjutnya saya akan bahas di video berikutnya.